perkenalkan dengan saya Syafira, NIM 6422500 dari kampus cabang UBS Slipi, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis bisnis internasional, tugas yang kedua. Berikut videonya. Kita langsung masuk ke studi kasus yang pertama. Di sini ada kasus dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dampaknya terhadap bisnis di Indonesia. Pada tahun 2025 sampai 2026, nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat akibat kenaikan suku bunga The Fed. Ketidakpastian ekonomi global serta konflik geopolitik di dunia, nilai dolar yang semakin kuat menyebabkan biaya impor bahan baku dan barang elektronik meningkat di Indonesia. Banyak perusahaan yang bergantung pada impor mengalami kenaikan bisnis biaya produksi. Salah satu sektor yang berdampak adalah industri elektronik dan otomotif di Indonesia. Perusahaan yang mengimpor komponen dari luar negeri harus mengeluarkan biaya lebih besar karena pembayaran dilakukan menggunakan dolar AS. Di sisi lain, eksportir justru memperoleh keuntungan karena pendapatan ekspor meningkat ketika dikonversi ke rupiah. Bank Indonesia melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas rupiah seperti intervensi pasar valuta asing dan pengaturan suku bunga. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sistem moneter internasional dan pengaruh kurs valuta asing terhadap bisnis internasional. Nah, tugasnya ini yang pertama adalah menganalisis penyebab utama melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Yang kedua, jelaskan hubungan kasus tersebut dengan sistem kurs mengambang atau manage float. Yang ketiga, analisis dampak positif dan negatif bagi yang pertama importir, kedua eksportir, ketiga masyarakat Indonesia. Terus yang keempat, jelaskan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Dan yang terakhir itu berikan solusi strategi bisnis yang dapat dilakukan perusahaan Indonesia dalam menghadapi fluktuasi kurs. Dan berikut analisis untuk studi kasus pertama. Untuk analisis yang pertama itu analisis penyebab utama melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Pada tahun 2025 sampai 2026, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed di Amerika Serikat, ketidakpastian ekonomi global, serta konflik geopolitik dunia. Saat suku bunga di AS naik, banyak investor lebih memilih menyimpan dana dalam dolar karena dianggap lebih aman dan menguntungkan. Akibatnya, permintaan dolar meningkat dan nilai rupiah menjadi melemah. Selain faktor global, Indonesia juga masih bergantung pada impor bahan baku dan barang dari luar negeri. Karena pembayaran impor menggunakan dolar AS, perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar saat nilai dolar naik. Hal ini membuat biaya produksi meningkat, terutama pada industri elektronik dan otomotif. Dan kedua, hubungan kasus dengan sistem kurs mengambang, manage float. Indonesia menerapkan sistem nilai tukar terapung yang terkelola atau manage float. Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh cara kerja pasar berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing. Namun, Bank Indonesia masih melakukan intervensi jika terjadi fluktuasi yang sangat besar. Menurut teori sistem kurs mengambang, nilai dari suatu mata uang bisa berubah kapan saja, sesuai dengan keadaan ekonomi internasional. Saat kebutuhan akan dolar naik, nilai rupiah secara otomatis akan turun. Akan tetapi, pemerintah melalui Bank Indonesia berupaya untuk tidak membiarkan nilai tukar bergerak secara drastis, karena hal itu bisa mengganggu stabilitas ekonomi negara. Tindakan intervensi yang dilakukan mencakup peningkatan suku bunga dan pemeliharaan cadangan devisa. Lalu analisis dampak positif dan negatif. Bagi importir, dampak negatifnya importir adalah pihak yang paling merasakan dampak dari penurunan nilai rupiah. Mereka harus mengeluarkan sejumlah uang yang lebih besar untuk mendapatkan bahan baku dan barang dari luar negeri. Sektor otomotif, elektronik, farmasi, dan teknologi mengalami peningkatan biaya produksi karena sebagian besar komponen yang digunakan berasal dari impor. Dampak positifnya, dalam jangka panjang, situasi ini dapat mendorong perusahaan untuk mencari sumber bahan baku dari dalam negeri, sehingga mendukung pertumbuhan industri lokal. Bagi eksportir, dampak negatifnya itu jika bahan baku untuk produksi masih diimpor, biaya produksi akan tetap meningkat, yang dapat mengurangi keuntungan dari ekspor. Dampak positifnya, eksportir mendapatkan manfaat karena pendapatan dalam dolar meningkat saat dikonversi menjadi rupiah,
Barang-barang dari Indonesia juga menjadi lebih terjangkau di pasar global, yang meningkatkan daya saing produk ekspor. Lalu, bagi masyarakat Indonesia, dampak negatifnya itu masyarakat merasakan lonjakan harga pada produk impor serta barang yang menggunakan bahan baku dari luar negeri. Situasi ini menyebabkan inflasi dan mengurangi kemampuan beli masyarakat. Apabila inflasi terus bertambah, kesejahteraan masyarakat bisa terancam karena pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan harga. Sebaliknya, mereka yang bekerja di bidang ekspor atau mendapat penghasilan dalam bentuk dolar mengalami manfaat karena nilai tukar dolar lebih tinggi. Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas nilai rupiah melalui penerapan kebijakan moneter. Beberapa tindakan yang diambil meliputi yang pertama, intervensi di pasar valuta asing. Bank Indonesia menggunakan cadangan devisanya untuk meningkatkan pasokan dolar di pasar agar nilai rupiah tidak mengalami penurunan yang signifikan. Yang kedua, kenaikan suku bunga. Acuan dengan meningkatkan suku bunga tujuan utamanya adalah untuk menarik minat investor asing agar tetap berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, memelihara stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia. Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah untuk menstabilkan inflasi dan perekonomian, sehingga kepercayaan investor tetap terjaga. Dan yang terakhir, peningkatan kerjasama internasional. Bank Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan negara lain guna memperkuat cadangan devisa dan memastikan kestabilan transaksi internasional. Solusi dan strategi bisnis menghadapi fluktuasi kurs. Agar bisa bertahan menghadapi fluktuasi nilai tukar, perusahaan Indonesia perlu menerapkan berbagai langkah berikut. Yang pertama, lindung nilai atau hedging. Perusahaan dapat memanfaatkan kontrak mata uang asing untuk meminimalkan resiko kerugian yang diakibatkan oleh variasi kurs. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada impor. Perusahaan harus meningkatkan pemakaian bahan baku dari dalam negeri supaya biaya produksi menjadi lebih konsisten. Yang ketiga, diversifikasi pasar ekspor. Perusahaan sebaiknya memperluas jangkauan pasar ekspornya ke beberapa negara untuk menghindari ketergantungan pada satu pasar. Yang keempat, efisiensi dalam produksi, pengurangan biaya operasional dan teknologi. Pengurangan biaya operasional dan adopsi teknologi canggih dapat membantu perusahaan untuk tetap bersaing. Yang kelima, itu penguatan sektor industri dalam negeri. Pemerintah harus memberikan dukungan terhadap pertumbuhan industri lokal agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada barang impor. Kita lanjut ke studi kasus kedua, ini tentang kasusnya persaingan produk impor Tiongkok dan dampaknya terhadap UMKM Indonesia dalam era ASEAN dan WTO. Dalam beberapa tahun terakhir, produk impor murah dari Tiongkok membanjiri pasar Indonesia melalui marketplace digital dan perdagangan internasional bebas. Produk seperti pakaian, elektronik, aksesoris, hingga peralatan rumah tangga dijual dengan harga sangat murah sehingga membuat banyak UMKM lokal kesulitan bersaing. Indonesia sebagai anggota WTO dan ASEAN Economic Community harus mengikuti aturan perdagangan bebas dan pengurangan hambatan perdagangan antar negara. Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia juga berusaha melindungi industri lokal melalui kebijakan bea masuk, pengawasan impor, dan program peningkatan daya saing UMKM. Fenomena ini memunculkan perdebatan antara pentingnya perdagangan bebas dan perlindungan industri dalam negeri. Tugas analisisnya itu yang pertama, jelaskan hubungan kasus tersebut dengan konsep WTO dan ASEAN Economic Community. Yang kedua, analisis keuntungan perdagangan bebas bagi Indonesia. Yang ketiga, analisis dampak negatif masuknya produk impor murah terhadap UMKM lokal. Yang keempat, menurut pendapat Anda, apakah pemerintah Indonesia perlu membatasi impor tertentu? Jelaskan alasan Anda. Yang kelima, berikan rekomendasi strategi agar UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Hubungan kasus tersebut dengan konsep WTO dan ASEAN Economic Community. Kasus ini berhubungan dengan konsep perdagangan bebas dalam WTO dan Komunitas Ekonomi ASEAN. Sebagai bagian dari WTO dan ASEAN, Indonesia terlibat dalam kolaborasi perdagangan global yang bertujuan untuk meminimalkan rintangan perdagangan antar negara, seperti pengurangan tarif, penyederhanaan distribusi barang. Tujuannya adalah agar perdagangan antar negara semakin terbuka dan ekonomi kawasan dapat tumbuh lebih cepat.
Keuntungan perdagangan bebas bagi Indonesia, perdagangan bebas memberikan manfaat bagi masyarakat karena pembeli dapat memilih dari lebih banyak variasi produk dengan harga yang lebih terjangkau. Di samping itu, para pelaku bisnis di Indonesia juga memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh bahan baku impor dengan biaya yang lebih hemat. Kerjasama global juga menciptakan kesempatan bagi ekspor produk-produk Indonesia ke pasar internasional. Dampak negatif masuknya produk impor murah terhadap UMKM lokal. Dampak negatifnya sangat signifikan bagi UMKM lokal. Banyak usaha kecil mengalami penurunan pendapatan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Tingginya biaya produksi Indonesia membuat harga barang lokal itu sulit bersaing. Sebagai akibatnya, beberapa UMKM mengalami penurunan keuntungan, bahkan ada yang terpaksa menghentikan operasionalnya. Jika situasi ini terus berlangsung, peluang kerja juga bisa menurun. Lalu, apakah pemerintah perlu membatasi impor tertentu? Menurut pendapat saya, pemerintah Indonesia harus memonitor produk impor tertentu untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri. Namun, pembatasan terhadap impor juga harus dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak melanggar regulasi WTO dan kerjasama ASEAN. Pemerintah bisa lebih memperketat kriteria kualitas barang-barang impor, meningkatkan pengawasan terhadap produk ilegal, serta memberikan dukungan yang lebih substansial kepada UMKM lokal. Strategi agar UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Agar dapat bersaing di tingkat global, UMKM di Indonesia harus meningkatkan mutu produk, memperkuat citra merek, serta memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran secara daring. Di samping itu, inovasi produk dan pemanfaatan bahan lokal sangat penting untuk efisiensi biaya produksi. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan melalui pelatihan, bantuan modal usaha, serta promosi untuk produk-produk lokal. Oke, kita lanjut ke studi kasus ketiga, yang ini tentang kasus kerjasama strategis perusahaan teknologi dan otomotif global di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi asing dalam industri kendaraan listrik. Beberapa perusahaan otomotif dunia menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan Indonesia untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dan produksi mobil listrik. Contohnya adalah kerjasama antara perusahaan asing dengan perusahaan Indonesia dalam pengolahan nikel, pembangunan baterai kendaraan listrik, dan transfer teknologi. Indonesia dipilih karena memiliki sumber daya nikel terbesar yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Melalui aliansi strategis internasional, perusahaan asing memperoleh akses bahan baku dan pasar Asia Tenggara, sedangkan Indonesia memperoleh investasi, lapangan kerja, dan transfer teknologi. Namun, terdapat tantangan seperti ketergantungan teknologi asing, perbedaan budaya organisasi, hingga potensi konflik kepentingan. Lalu tugas analisisnya itu yang pertama, identifikasi jenis aliansi strategis yang terjadi pada kasus tersebut. Yang kedua, jelaskan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan asing, perusahaan Indonesia, dan pemerintah Indonesia. Yang ketiga, analisis hambatan yang mungkin terjadi dalam aliansi strategis internasional tersebut. Dan yang keempat, jelaskan pentingnya transfer teknologi dalam kerjasama internasional. Dan yang kelima, menurut Anda, apakah Indonesia sudah siap menjadi pusat industri kendaraan listrik dunia? Jelaskan dan argumentasi yang logis. Lalu di sini ada identifikasi jenis aliansi strategis. Kasus tersebut menunjukkan adanya aliansi strategis internasional antara perusahaan asing dan perusahaan Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Bentuk kerjasama ini mencakup pengolahan nikel, pembuatan baterai kendaraan listrik, produksi mobil listrik, serta pemindahan teknologi. Berdasarkan teori aliansi strategis, kerjasama ini termasuk dalam kategori joint venture dan strategis partnership, di mana kedua pihak berbagi sumber daya, teknologi, modal, dan akses pasar untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan asing memerlukan bahan baku dan pasar, sementara Indonesia memerlukan investasi dan teknologi. Salah satu contoh konkret dari kerjasama ini adalah investasi dari perusahaan seperti Hyundai dan LG Energy Solution di Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik. Keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan asing mendapatkan akses langsung ke cadangan nikel Indonesia yang merupakan bahan dasar untuk baterai mobil listrik. Indonesia dikenal memiliki salah satu simpanan nikel terbesar di dunia, sehingga sangat vital bagi sektor kendaraan listrik. Berdasarkan teori keunggulan kompetitif, perusahaan akan memilih lokasi yang memiliki sumber daya strategis agar mampu meningkatkan daya saing global. Bagi perusahaan Indonesia, kerjasama ini mendukung perusahaan lokal dalam meningkatkan kapabilitas sektor industri nasional sehingga dapat bersaing di tingkat internasional.
Berdasarkan teori transfer teknologi, negara-negara yang sedang berkembang dapat mempercepat pertumbuhan industri mereka dengan berkolaborasi bersama perusahaan-perusahaan multinasional. Lalu bagi pemerintah Indonesia, data dari Kementerian Investasi mengungkapkan bahwa penanaman modal di bidang kendaraan listrik mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, karena Indonesia dipandang sebagai lokasi penting dalam rantai pasokan baterai dunia. Di samping itu, pemerintah juga berpotensi meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan aktivitas industri terkait. Analisis hambatan dalam aliansi strategis. Yang pertama, Indonesia masih memerlukan teknologi dari luar negeri. Yang kedua, perbedaan dalam budaya kerja bisa menyebabkan perselisihan. Yang ketiga, terdapat kemungkinan adanya kepentingan bisnis yang tidak sejalan. Yang keempat, ada ancaman kerusakan lingkungan akibat pengolahan nikel. Pentingnya transfer teknologi. Transfer teknologi sangat penting agar Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan mentah, tetapi juga dapat memproduksi baterai dan mobil listrik secara mandiri. Di samping itu, transfer teknologi berperan dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja dan kemajuan industri lokal. Lalu, apakah Indonesia siap menjadi pusat kendaraan listrik? Menurut pandangan saya, Indonesia memiliki potensi yang baik untuk menjadi pusat industri mobil listrik di dunia, berkat cadangan nikel yang melimpah dan dukungan investasi dari luar negeri yang signifikan. Di samping itu, pemerintah pun turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekosistem mobil listrik. Meskipun demikian, Indonesia masih harus memperbaiki kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan pengelolaan lingkungan agar bisa bersaing di tingkat global dan tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah saja. Lalu kita lanjut ke studi kasus keempat, studi kasus terakhir tentang Brexit dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Brexit, British Exit, merupakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang resmi terjadi pada tahun 2020 setelah melalui referendum internasional. Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian ekonomi global karena Inggris merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Brexit mempengaruhi perdagangan internasional, investasi global, pergerakan mata uang, hingga hubungan ekonomi antar negara. Setelah Brexit terjadi, hubungan perdagangan antara Inggris dan negara-negara Uni Eropa mengalami perubahan. Banyak perusahaan global memindahkan pusat operasionalnya dari Inggris ke negara Uni Eropa lainnya karena khawatir terhadap hambatan perdagangan baru, tarif, serta perubahan regulasi. Dampak Brexit juga dirasakan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi global menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah, perubahan arus investasi asing, dan pengaruh terhadap ekspor Indonesia ke kawasan Eropa. Selain itu, Brexit juga membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama perdagangan bilateral langsung dengan Inggris tanpa harus mengikuti kebijakan Uni Eropa. Lalu tugas analisis yang pertama itu jelaskan pengertian Brexit dan latar belakang Inggris keluar dari Uni Eropa. Yang kedua, analisis dampak Brexit terhadap ekonomi Inggris, Uni Eropa, perdagangan internasional dunia. Yang ketiga, analisis dampak Brexit terhadap Indonesia dalam bidang ekspor dan impor, investasi asing, nilai tukar rupiah, pasar modal, dan pasar keuangan. Peluang kerjasama perdagangan baru dengan Inggris. Yang keempat, jelaskan apakah Brexit lebih banyak memberikan ancaman atau peluang bagi Indonesia. Yang kelima, hubungan kasus Brexit dengan konsep integrasi ekonomi regional, perdagangan bebas, WTO, dan globalisasi ekonomi. Yang keenam, berikan rekomendasi strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak Brexit terhadap ekonomi nasional. Pengertian Brexit dan latar belakangnya. Brexit merujuk pada penarikan Inggris dari Uni Eropa yang secara resmi berlangsung pada tahun 2020. Langkah ini diambil melalui pemungutan suara karena banyak warga Inggris beranggapan bahwa regulasi Uni Eropa terlalu membatasi kebijakan ekonomi, perdagangan, dan imigrasi di Inggris. Dalam konsep integrasi ekonomi regional, keluarnya Inggris mengindikasikan bahwa kolaborasi ekonomi antar negara tidak selalu dapat dipertahankan jika kepentingan nasional dijadikan prioritas utama. Dampak Brexit. Dampak pada ekonomi Inggris yang pertama, proses Brexit menyebabkan transaksi perdagangan Inggris dengan negara-negara Uni Eropa menjadi lebih sulit akibat adanya regulasi dan tata cara baru yang berlaku.
Mata uang pound sterling juga mengalami penurunan nilai dan sejumlah perusahaan memilih untuk berpindah ke negara-negara Uni Eropa yang lain. Meski demikian, Inggris kini memiliki lebih banyak keleluasan untuk menjalin kesepakatan perdagangan secara mandiri dengan negara-negara lain. Yang kedua, dampak pada Uni Eropa. Uni Eropa kehilangan salah satu negara dengan ekonomi yang paling kuat. Kepergian Inggris juga menyebabkan gangguan pada perdagangan dan investasi di wilayah Eropa. Situasi ini mencerminkan bahwa integrasi ekonomi di tingkat regional menghadapi kesulitan ketika terdapat perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggotanya. Lalu yang ketiga, dampak terhadap perdagangan internasional. Keputusan Brexit menciptakan keraguan dalam ekonomi dunia. Banyak investor menjadi lebih waspada yang berdampak pada perdagangan, investasi, dan fluktuasi nilai tukar mata uang internasional. Berdasarkan teori globalisasi ekonomi, situasi keuangan suatu negara bisa berpengaruh pada negara lainnya karena adanya keterhubungan dalam ekonomi global. Lalu yang ketiga, kita memberikan dampak Brexit terhadap Indonesia. Yang pertama, ada ekspor dan impor. Kondisi perdagangan yang tidak stabil sebelumnya berdampak pada ekspor Indonesia ke Inggris dan Eropa. Namun, keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga menciptakan kesempatan untuk kerjasama perdagangan langsung antara Indonesia dan Inggris. Yang kedua, investasi asing. Ketidakpastian di tingkat global mendorong sebagian para investor untuk menunda proyek investasi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Yang ketiga, nilai tukar rupiah. Rupiah mengalami penurunan nilai karena para investor internasional lebih memilih untuk menempatkan modal mereka pada aset yang dianggap lebih aman. Yang keempat, pasar modal dan keuangan. Industri pasar saham Indonesia mengalami perubahan yang signifikan akibat dampak situasi ekonomi global setelah keputusan Brexit. Yang kelima, peluang kerjasama baru. Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memperluas kerjasama perdagangan dua pihak dengan Inggris tanpa terikat pada regulasi Uni Eropa. Lalu, apakah Brexit lebih banyak ancaman atau peluang? Menurut pendapat saya, Brexit membawa tantangan sekaligus kesempatan bagi Indonesia. Dalam waktu dekat, Brexit menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi dan berdampak pada pasar keuangan. Namun, dalam perspektif jangka panjang, Indonesia dapat mengambil keuntungan dari peluang kerjasama dalam perdagangan dan investasi langsung dari Inggris. Hubungan Brexit dengan konsep ekonomi internasional. Integrasi ekonomi regional. Brexit mengindikasikan bahwa kolaborasi antar negara dapat berkurang apabila terdapat perbedaan kepentingan. Yang kedua, perdagangan bebas. Keputusan Inggris untuk keluar mengakibatkan perubahan dalam kebijakan perdagangan tanpa batas di Eropa. Yang ketiga, WTO. Setelah Brexit, Inggris perlu menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan ketentuan dari WTO dan merancang perjanjian baru dengan berbagai negara. Yang keempat, globalisasi ekonomi. Brexit menunjukkan bahwa tindakan ekonomi dari satu negara bisa mempengaruhi negara lain termasuk Indonesia. Lalu, rekomendasi strategi bagi Indonesia. Yang pertama itu memperluas jangkauan ekspor ke beragam negara untuk menghindari ketergantungan pada satu wilayah. Yang kedua, memperkuat kemitraan perdagangan langsung bersama Inggris. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi serta nilai tukar rupiah. Yang keempat, meningkatkan kompetisi produk Indonesia dalam pasar internasional. Yang kelima, mendorong investasi luar negeri melalui kebijakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan analisis dari 4 studi kasus yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf.